material metalurgi. Kadang ada pertanyaan, Pak, kok saya pada saat di STM itu atau SMK itu jurusan otomotif, di sini kok nggak ada. Nah, jadi adik-adik nanti kalau jurusannya di SMK otomotif, masuknya adalah konversi energi. Karena nanti di bawah di sana ada konversi energi itu membawai dari beberapa skup ya, skup keilmuan dan nanti PLTG, PLTA, PLTS dan lain sebagainya. Nanti otomotif itu termasuk dalam kondisi PLTG. Seperti itu. Terus ada lagi nanti mungkin adik-adik SMK, Pak saya di SMK itu maksudnya adalah proses produksi. Itu posisinya di mana? Manufaktur. Nah, manufaktur itu nanti membawai masalah proses produksi. Ada juga adik-adik mungkin yang mungkin senang, Pak saya itu senang desain, gambar dan lain sebagainya. Karena cita-cita saya sebagai kepingin nanti desain dan nanti bisa dipakai di industri dan lain sebagainya. Itu ada skupnya, masuk ke desain. Di desain ini gak hanya kita membahas masalah gambar saja, tapi membahas yang lain seperti kekuatan. Kalau di desain ini seperti mobil, gak hanya secara bagus aerodinamiknya, tapi juga gimana kekuatannya. Itu nanti dibahas di situ. Ada juga nanti material dan metalurgi yang membahas masalah kekuatan apa yang diaplikasikan material untuk part-part di industri, misal jembatan dan lain sebagainya. Jembatan nggak hanya bagus saja secara view, tapi kuat enggak. Nah, bisa seperti itu. Saya lanjutkan ke laboratorium apa saja di jurusan teknik mesin. Ada 9 di sini. Pertama adalah laboratorium proses manufaktur 1, proses manufaktur 2, laboratorium CNC. Di sini CNC sudah ada training unit dan production unit. Laboratorium AutoCAD, laboratorium material metalurgi, laboratorium fluida, fenomena dasar dan CFD, laboratorium getaran, pneumatik, hidrolik, selanjutnya laboratorium motor bakar dan pengelasan. Terus di jurusan kami, ya jurusan teknik mesin, ada beberapa prestasi yang mungkin pernah jurusan teknik mesin lalui ya. Yang pertama adalah tahun 2011 mengikuti kompetisi roket air di Universitas Brawijaya Malang. Di sini kita masuk ke new cluster base horizontal. Berikutnya kolaborasi dengan teknik elektro. Kita ikut perlombaan regional 4 di PEN Surabaya. Robot, tapi kita kolaborasi dengan elektro dan masuk ke babak perempat final tahun 2012. Berikutnya kita mengikuti lomba TTG tingkat Kota Surabaya ya, yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan. Nah, kita masuk peringkat kedua dengan membawakan mesin penggoreng kerupuk media pasir ya, bentuknya rotari ya. Dan kita juga mewakili kota Surabaya ke tingkat nasional ya, ikut perlombaan teknologi tepat guna di Batam. Nah, yang tadi mengikuti tingkat kota, nah karena kita tingkat kota sudah juara, setelah itu masuk ke tingkat nasional. Alhamdulillah di Batam kita bisa peringkat 3 nasional. Selanjutnya tahun 2012 kita ikut lagi lomba roket air. Kita menyabet juara 1 kelas horizontal, base horizontal, dan juara umum peringkat ketiga. Berikutnya tahun 2015 kita mengikuti kompetisi mobil hemat energi yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang. Nah, kita lolos sebagai peserta terpilih untuk kategori prototipe listrik.
Nah, tahun 2016 kita mengikuti lagi perlombaan teknologi tepat guna. Ya. Kita menjuarai kompetisi ini, ya, juara 2 untuk mesin TTG pengupas kelapa otomatis. Tahun 2016 juga kita ikut lagi untuk lomba KMHE, ya, kompetisi mobil hemat energi. Kita juga masuk peserta terpilih pada kategori prototipe listrik. Tahun 2018 kita mengikuti lagi lomba TTG, ya, tingkat kota. Kita juara 2 ini. Dan yang terakhir 2019 kita juara 3 lomba tingkat Kota Surabaya, itu teknologi tepat guna. Terus berikutnya alumni jurusan teknik mesin. Alhamdulillah untuk alumni jurusan teknik mesin, ya, kami itu banyak bekerja di BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang ternama. Sini ada Iswandi di Pama, Dana Setiawan di PT Miwon, ada Anang Wahyudi di Pelindo 3, Mubarok Ahmad di Pelindo 3, terus selanjutnya Doni Setiawan di PT Semen Indonesia. Dan juga ada alumni jurusan teknik mesin yang melakukan studi lanjut di luar negeri. Alhamdulillah yang sudah lulus di sini adalah Dedi Rahman di Chungyuan Christian University, Taiwan, yang sekarang ngajar di Universitas Gresik. Terus berikutnya yang masih ongoing adalah Doni Romadoni di Guilin University, Cina. Berikutnya ada lagi Didik Sugiono di S2 Chungyuan Christian University, Taiwan. Apabila adik-adik nanti perlu informasi lebih lanjut, bisa masuk atau bisa join ke website kami, yaitu me.itat.ac.id. Di situ informasi tentang jurusan teknik mesin sudah banyak sekali, sehingga adik-adik mungkin nggak perlu ragu tentang jurusan teknik mesin ITAT. Karena umurnya sudah disampaikan tadi dengan Pak Lukman, Pak Dekan, kita semakin tua semakin berpengalaman. Mungkin itu saja secara singkat pemaparan tentang jurusan teknik mesin. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada sesi pertanyaan setelah materi ini selesai. Matur nuwun. Terima kasih saya sampaikan pada adik-adik. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Gatot. Jadi itu tadi adik-adik, Bapak Ibu Guru.